Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom, saudara-saudara seiman. Hari ini walaupun dalam keadaannya seperti ini, mari kita tetap mengarahkan hati kita untuk memuji Tuhan, meningagungkan namanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup ini, kami tahu Engkau yang memegang kendali sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami hanya memandang kepada Tuhan. Biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Ajar kami tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu ajaib, penyertaan-Mu ajaib, tidak pernah berakhir bagi semua kami orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Tuhan, biarlah kami boleh menikmati setiap momen bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jika kita melihat bahwa saat ini ada kecemasan, ada kekhawatiran, tapi mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bilang damai sejahtera disediakan bagi kita, damai sejahtera ditinggalkan buat kita, karena Dia tahu saat ini kita perlu damai, dan mari kita mencarinya hanya di dalam Yesus. Cari damai, hanya ku
satu-satunya jawaban di dalam hidup kita semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan suara. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Selamat pagi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali dalam ibadah secara virtual pada minggu hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita, menjadi dasar dalam hidup kita ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah ini. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat, berkat, kasih sayang, pemeliharaan, penyertaan, kuasa-Mu yang menjaga dan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan kami pada pagi hari ini juga diberikan satu kesempatan, diberikan satu kehormatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini kiranya menjadi jawaban dalam kehidupan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan, memberikan kami dorongan motivasi dalam menghadapi kehidupan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Sekali lagi, janganlah padamkan roh. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini saya angkat karena saya melihat situasi dan kondisi yang terjadi kepada bangsa kita saat ini masih menghadapi masa pandemi COVID-19
yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semua kehidupan saat ini kita sedang mengalami kegoncangan, baik kegoncangan secara ekonomi, kegoncangan secara bisnis, kegoncangan dalam hal transportasi, kegoncangan juga saat ini karena jumlah daripada penderita semakin banyak, sehingga banyak mengalami keterbatasan, khususnya apa? Jumlah rumah sakit yang terbatas untuk menerima orang yang sakit, jumlah juga oksigen yang terbatas, harga obat-obatan yang mahal, yang kita mencari pun susah, situasi kondisi saat ini terjadi semuanya serba sulit, serba tidak mudah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Orang percaya tidak boleh terganggu. Ya terganggu sih terganggu. Tetapi jangan sampai karena situasi kondisi semacam ini sehingga orang percaya rohnya padam. Ya, rohnya padam. Saya katakan rohnya padam, ibadah jadi malas. Ya. Doa jadi malas. Penyembahan kepada Tuhan jadi malas. Ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan. Nanti berpikir, untuk apa saya datang kepada Tuhan? Toh akhirnya saya juga tetap begini. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita berpikir seperti itu, akhirnya kita tidak mendapat berkat Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca tadi dari 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-19, jangan padamkan roh. Nah, ketika Rasul Paulus melayani jemaat di Tesalonika, jemaat di Tesalonika itu kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-14 sedang mengalami namanya penindasan yang berat. Kenapa mengalami penindasan yang berat? Karena jemaat di Tesalonika itu dari latar belakang penyembah berhala kemudian berbalik atau bertobat kepada Allah, itu pasal 1 ayat yang ke-9. Tetapi justru ketika dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mengalami kesusahan-kesusahan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kemudian bukan hanya sekedar mengalami kesusahan, tapi dicobai. Pasal 3 ayat yang kelima. Karena menerima firman itu dan menjadi teladan bagi semua orang percaya di Akadonia, di Akaya dan Makedonia. Dan ketika menerima firman itu bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga teladan imannya menjadi contoh bagi orang-orang di Makedonia dan Akaya. Jemaat Tesalonika telah menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Jemaat Tesalonika telah menjadi peniru-peniru firman Tuhan, mengikuti teladan hidup para rasul, walaupun mengalami penindasan yang berat, walaupun mengalami tekanan yang bertubi-tubi, baik secara fisik, secara mental, maupun secara psikologis. Lewat penindasan yang berat itu yang dialami oleh orang percaya, itu dilakukan oleh bangsanya sendiri, artinya dilakukan oleh orang Yahudi sendiri, oleh bangsanya sendiri. Itu kalau saya lihat itu merupakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-14, itu sebagai sebuah penggenapan daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18, menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan bukan berarti menjadi saksi Tuhan enak-enak, tapi menjadi saksi Tuhan di sini mengalami sebuah penganiayaan. Menjadi saksi Tuhan di sini menjadi sebuah penindasan. Menjadi saksi Tuhan di sini mengalami namanya sebuah tekanan. Tetapi justru dengan penindasan, dengan tekanan yang berat yang terus-menerus,
Rasul Paulus justru menasehatkan apa? Supaya mereka jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kenapa jangan padamkan roh? Karena pertobatan jemaat di Tesalonika, jemaat Tesalonika berbalik dari penyembahan berhala kepada menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus itu sekali lagi dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh dirinya. Dan Roh Kudus itu mengubah hidup mereka. Roh Kudus itu memperbarui mereka. Roh Kudus itu mengadakan satu pembaruan dan mendukung apa yang mereka beritakan. Roh Kudus itu memberikan kehangatan. Roh Kudus itu memberikan perubahan hidup. Roh Kudus itu memberikan semangat hidup bagi jemaat di Tesalonika. Sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, itu disebutkan oleh Rasul Paulus dalam pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-10 dan pasal 3 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melayani jemaat Tesalonika itu hanya 3 sabat. Kalau berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang kedua, Rasul Paulus hanya melayani jemaat di Tesalonika itu selama 3 sabat. Tetapi selama 3 sabat atau 3 minggu itu banyak yang percaya, banyak yang diselamatkan, dan jemaat mengalami pertumbuhan iman, jemaat itu mengalami semangat, jemaat itu mengalami satu perubahan, dan disitulah kita bisa melihat kualitas pengalaman, kualitas pelayanan yang begitu luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu kepada jemaat di Tesalonika dan mengalami perubahan hidup. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat dalam 3 minggu menerima kebenaran firman Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu mengubah hidupnya sehingga mereka memiliki teladan. Bahkan saya senang dengan kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 1. Dikatakan begini, ayat yang ke-8, karena di antara kamu firman Tuhan itu bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi apa? Di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bergema, tersiar firman-Nya di semua tempat, bukan hanya sekedar di Makedonia dan Akaya, tapi di semua tempat telah terdengar imannya. 3 minggu. Tapi kualitas pelayanannya luar biasa. Jemaat mengalami tekanan, jemaat mengalami penindasan, jemaat mengalami intimidasi. Tapi iman mereka tetap tersiar. Iman mereka tetap bergema. Iman mereka telah menjadi teladan. Nah, kenapa sampai jemaat begitu luar biasa? Mengapa jemaat begitu sampai antusias sekalipun menghadapi tekanan, sekalipun menghadapi intimidasi, sekalipun menghadapi kesusahan, sekalipun menghadapi pencobaan dalam hidup, sekalipun menghadapi kesulitan hidup, tetapi mereka tetap bergema, mereka tetap menjadi teladan, mereka tetap menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, Rasul Paulus memberikan alasan-alasan mengapa menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, jangan padamkan roh. Alasannya yang pertama, karena Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Di dalam persekutuan jemaat Tesalonika, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi pekerjaan Roh Kudus itu, supaya berhenti atau supaya padam. Karena itu Rasul Paulus ketika ada orang-orang menghalangi, ketika ada orang-orang yang berusaha
untuk memberhentikan pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus terus berkata, Rasul Paulus terus memberikan dorongan, Rasul Paulus terus memberikan semangat. Jangan padamkan Roh Kudus. Karena apa? Sekali lagi, karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam jemaat Tesalonika untuk menyempurnakan iman jemaat dan menginsafkan jemaat dari dosa. Roh Kudus itu sedang menggairahkan jemaat. Roh Kudus itu sedang memberikan semangat kepada jemaat. Roh Kudus itu sedang memberikan tekad, sedang memberikan hasrat, sedang memberikan kemauan, sedang memberikan iman, sedang memberikan kerajinan, ketekunan, kesetiaan, supaya jangan kendor. Sehingga jemaat Tesalonika tetap menjadi teladan. Sehingga jemaat Tesalonika tetap menjadi teguh imannya. Sehingga jemaat Tesalonika tetap kuat, tetap tersiar, tetap bergema. Karena apa? Karena menjadi kesaksian seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus, yaitu jemaat Tesalonika tetap bergema, tetap tersiar, tetap menjadi teladan. Karena apa? Yang bekerja itu adalah Roh Kudus, bukan Paulus yang bekerja. Jemaat sedang disempurnakan imannya. Jemaat sedang diberi gairah, jemaat sedang diberikan tekad, jemaat sedang diberikan kemauan, jemaat sedang mengalami ketekunan, mengalami kesetiaan. Jangan kendor, karena itu jangan padamkan roh. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau situasi kondisi sekarang, kita kendor, kita lemah, iman kita tidak terdengar, iman kita tidak tersiar, iman kita tidak bergema. Jangan-jangan Roh Kudus tidak sedang bekerja. Jangan-jangan Roh Kudus itu kurang maksimal dalam hidup saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan situasi kondisi saat ini yang kita hadapi, semua orang menghadapi situasi. Jangan padamkan roh, karena Tuhan bekerja, roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, roh Tuhan hadir, roh Tuhan menyempurnakan iman kita, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, supaya kita apa? Semakin hari semakin sempurna dan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita alami terjadi dalam hidup kita. Itu alasan yang pertama. Jadi kenapa Rasul Paulus menasehatkan jangan padamkan rohnya, karena Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah jemaat. Karena Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Karena Roh Kudus sedang bekerja bersama-sama dengan kita. Karena Roh Kudus sedang memberikan dorongan sukacita untuk menyempurnakan iman kita sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa alasan Rasul Paulus jangan padamkan roh. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan di situ adalah ada kata bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dalam situasi yang mengalami kesulitan. Dalam situasi menghadapi keterbatasan, dalam menghadapi situasi ekonomi yang lesu, dalam menghadapi banyak PHK, dalam menghadapi banyak tekanan yang berat, dalam menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, di mana semua itu dialami oleh orang percaya, tapi sukacita orang Kristen itu tidak berkurang. Sukacita orang Kristen tidak berkurang karena apa? Karena didasarkan pada pekerjaan Roh Kudus yang tidak tergoyahkan.
Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Sukacita itu tetap hidup di dalam penganiayaan. Sukacita itu tetap hidup dalam perasaan orang Kristen. Sukacita itu tetap ada orang Kristen ketika orang Kristen itu menyadari bahwa sukacita itu tidak mungkin dihasilkan oleh manusia. Tetapi sukacita itu dihasilkan oleh karena Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-22. Sukacita itu adalah buah roh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam situasi kondisi menghadapi kesulitan, apakah sukacita itu masih ada? Kalau sukacita itu masih ada, berarti itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau sukacita itu masih bergema, kalau sukacita itu masih tersiar, kalau sukacita itu masih menjadi kesaksian, karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu sekali lagi, jangan padamkan roh. Rasul Paulus mengatakan jangan padamkan roh, karena sukacita pun dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan di situ dikatakan senantiasa, berarti selalu bersukacita. Dalam situasi bahagia, dalam situasi damai, dalam situasi tenang, sekalipun juga dalam situasi tidak bahagia, sekalipun dalam situasi tidak tenang, sekalipun dalam situasi tidak damai, sukacita itu tetap ada dan sukacita itu tetap hidup. Bagaimana dengan Bapak Ibu semua? Apakah masih tetap bersukacita? Lewat pekerjaan Roh Kudus. Sukacita itu harus ada. Sukacita itu tetap hidup dalam kehidupan iman orang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan jangan padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, ini ayat yang paling pendek sekali. Dalam kitab Perjanjian Baru, ayat yang paling pendek, yaitu apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Doa merupakan kata yang gampang diucapkan, tetapi sulit untuk melakukannya. Semangat dari rumah berdoa, tapi sampai di gereja tidur. Bagaimanapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, bagaimanapun kesulitan-kesulitan saat ini sedang dialami, bagaimana kesusahan-kesusahan saat ini sedang dialami, bagaimana tekanan-tekanan saat ini sedang dialami, doa tidak boleh padam. Doa merupakan sikap dan kegiatan. Doa adalah bakti kita kepada Tuhan yang kita lakukan secara konstan, secara acak. Artinya apa? Kita berdoa secara terus-menerus, kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa secara terus-menerus, dalam bahasa asli dikatakan adialeptos, yang berarti tanpa berhenti, berdoa secara terus-menerus tanpa henti. Dan berdoa secara terus-menerus tanpa berhenti, dan tidak ada tantangan. Tantangan berdoa seringkali apa? Pesimis. Kenapa saya katakan tantangan berdoa seringkali pesimis? Kalau dalam persekutuan-persekutuan gereja, persekutuan-persekutuan doa, berapa orang yang tetap konstan untuk berdoa berjalan? Tidak usah melihat berapa yang datang kalau kita mau optimis. Doa adalah salah satu cara terpenting bagi kita untuk berkata, Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa itu kita harus lakukan. Doa itu harus kita praktekkan. Doa itu harus berjalan terus. Doa tidak hanya tergantung pada di tempat, tapi dimanapun kita bisa berdoa kepada Tuhan.
Makanya Rasul Paulus tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekarang katakan lagi, tetaplah berdoa. Senantiasa dan tetaplah berdoa itu memiliki arti yang sama. Konstan secara terus-menerus. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus di dalam doanya yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan Yesus berdoa kepada orang percaya supaya apa? Orang percaya itu tidak binasa. Orang percaya tidak binasa. Itu Tuhan Yesus Kristus mendoakan supaya orang percaya tidak binasa. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Supaya orang Kristen tidak binasa. Itu doa Tuhan Yesus Kristus. Dan doa Tuhan Yesus Kristus terjawab. Dia rela menyerahkan hidupnya. Dia rela disalib. Dia rela berkorban. Dia rela dicambuk. Dia rela mati disalibkan. Supaya apa? Orang percaya tidak binasa. Tidak binasa. Dan betul-betul tidak binasa karena memperoleh apa? Hidup yang kekal. Bukan hanya doa Tuhan Yesus berdoa supaya orang percaya tidak binasa, tapi Tuhan Yesus Kristus juga berdoa apa? Supaya orang percaya dilindungi dari yang jahat. Dilindungi dari yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Bukankah itu sesuatu yang hebat? Tuhan Yesus Kristus adalah mendoakan kita kok. Itu yang terjadi. Kalau kita, apakah kita tetap berdoa? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika ini, tetaplah berdoa. Bahkan dia sendiri berdoa di dalam pasal yang ketiga 1 Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dia berkata begini. 1 Tesalonika pasal 3 yang ke-10 dia katakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Itu bukti Rasul Paulus mengatakan dia apa? Tetaplah berdoa siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya apa? Menambahkan iman yang masih kurang kepadamu supaya orang percaya di Tesalonika imannya terus disempurnakan oleh Tuhan. Berdoa, tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasul Paulus mendoakan. Tuhan Yesus saja berdoa supaya orang percaya tidak binasa, supaya orang percaya tidak dilindungi daripada yang jahat. Mari Bapak Ibu jangan padamkan roh. Lewat doa, tetap berdoa. Dan yang keempat Bapak Ibu, di situ dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Tadi kalau kita yang pertama kita melihat Rasul Paulus mengatakan apa? Karena apa? Jangan padamkan roh karena Roh Kudus sedang bekerja. Yang ketiga, bersukacitalah senantiasa. Nah, yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Sekarang, yang keempat dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Mengapa Rasul Paulus menekankan ucapan syukur dalam segala hal? Mengapa Rasul Paulus menekankan ucapan syukur dalam segala hal? Segala hal itu artinya apa? Baik atau tidak baik? Senang atau tidak senang? Sukacita atau tidak sukacita? Bahagia atau tidak bahagia? Diberkati atau tidak diberkati? Tetap mengucap syukur. Karena apa?
Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Allah turut bekerja dalam kehidupan jemaat di Tesalonika, dalam penindasan, dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Jemaat Tesalonika mengandalkan sekali lagi siapa? Roh Kudus. Dalam situasi melilit, dalam situasi sulit, dalam situasi terjepit, mengucap syukur adalah bagian yang tidak boleh dipadamkan. Mengucap syukur itu ditulis dalam bahasa asli dengan bentuk kata imperatif dan aktif tunggal. Berarti apa? Berarti mengucap syukur itu adalah satu keharusan. Mengucap syukur itu adalah satu kewajiban. Mengucap syukur itu dilakukan secara terus-menerus. Layaknya seperti kita bernapas. Jadi mengucap syukur itu layaknya kita bernapas. Mengucap syukur itu kalau kita bernapas, kita ambil napas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang menyadari kalau kita masih bisa bernapas, kita dapat oksigen. Betapa kita bersyukurnya luar biasa. Kenapa saya katakan bersyukurnya secara luar biasa? Sekarang Bapak Ibu baru sadar ketika orang sekarang sedang menghadapi kesulitan mencari oksigen, dan harga oksigen itu mahal. Betapa kita bersyukurnya kepada Tuhan, kita diberi oksigen secara gratis berlimpah ruah oleh Tuhan. Ya. Mari kita lihat, mengucap syukur itu mencakup bersukacita senantiasa, berdoa secara terus-menerus, mengucap syukur tanpa batas di dalam Tuhan. Mengucap syukur itu selain seperti kita bernapas, jadikan mengucap syukur itu sebagai gaya hidup yang perlu dilatih. Mengucap syukur itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mengucap syukur itu menjadi menu sehari-hari kapan saja dan bagaimanapun keadaan hidup kita. Dengan mengucap syukur, maka kita mendapat manfaat mengucap syukur. Manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita mengucap syukur? Mengucap syukur menjadikan apa? Manfaat kita mengucap syukur itu menyadarkan diri kita bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi manfaat mengucap syukur itu bahwa di dalam hidup ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup ini. Seperti kehilangan, kegagalan, kekecewaan, kemarahan, kepahitan, dan segala bentuk buruk apapun juga tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena itu mengucap syukur membawa manfaat. Mengucap syukur itu apa? Mengucap syukur itu adalah kesempatan membuang energi. Kesempatan, sekali lagi saya katakan, mengucap syukur itu adalah kesempatan membuang energi emosi negatif dalam jiwa kita. Sekali lagi, mengucap syukur itu adalah kesempatan membuang energi emosi negatif dalam jiwa kita. Mengucap syukur itu mendaur ulang emosi negatif menjadi emosi yang positif. Mengucap syukur itu mendatangkan damai sejahtera. Mengucap syukur itu mendatangkan pengampunan. Ada satu kisah yang sangat menarik, saya terinspirasi oleh kisah ini. Saya membaca sebuah tulisan. Ada seseorang yang menjadi guru. Dan seseorang menjadi guru ini ketika dia tahu masa lalunya. Bahwa dia dilahirkan karena mamanya diperkosa oleh orang.
Dan dia ketika dia menjadi guru, dia berkata begini, aku bersyukur kepada Tuhan karena mamaku tidak menggugurkan. Aku hidup sampai sekarang ini. Puji Tuhan, kata dia. Jika kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, doa ucapan syukur itu adalah kekuatan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kesusahan, kesulitan, tekanan yang bertubi-tubi seperti yang jemaat dialami di Tesalonika ini. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam pasal yang kedua 1 Tesalonika, pasal yang kedua ayat yang ke-13, dia mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Dia katakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus sudah melakukan tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sekali lagi, jika kita mengucap syukur kepada Allah, itu adalah kekuatan dalam hidup ini. Dengan kata lain, mengucap syukur adalah memberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja. Mengubah yang buruk menjadi yang baik. Yang negatif menjadi yang positif. Yang malang menjadi untung. Dan yang membenci menjadi mencintai. Yang malas menjadi rajin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, yang pertama, jangan padamkan roh. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah jemaat untuk menyempurnakan iman. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa di dalam. Yang keempat, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Dan yang keempat, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah menarik, yang kelima, yang terakhir, yang Rasul Paulus tekankan. Buang kemalasan. Buang kemalasan. Dalam situasi yang tidak, supaya dibuang kemalasan. Karena apa? Hampir semua orang pernah mengalami namanya kemalasan. Sifat-sifat malas itu menyerang kehidupan orang percaya. Tidak terkecuali di jemaat di Tesalonika. Sampai Rasul Paulus memberikan teladan bekerja supaya menjadi contoh. Rasul Paulus menegur dengan keras kepada jemaat, jika seorang tidak mau makan, jangan ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Artinya orang harus rajin, orang harus giat. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Jika seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Pilihannya bekerja atau tidak makan. Dalam hal ini kenapa? Karena Roh Kudus melalui Rasul Paulus menegaskan tidak menghendaki adanya kemalasan dalam persekutuan orang percaya. Karena ada jemaat di Tesalonika yang tidak bekerja tetapi mencampuri urusan orang lain. Tidak bekerja artinya tidak melakukan apa-apa. Karena itu Rasul Paulus menegur, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka, kalau dia tidak mau ditegur, berarti orang tersebut bebal. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan agar kemalasan ini dijauhkan. Jangan malas. Karena orang malas itu akan menjadi penghalang dari iman daripada jemaat Tesalonika. Oleh karena itu, sebagai ayat penutup, saya ingin membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9, Pengkhotbah pasal 9, ya. Kitab Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-10 berbunyi demikian.
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya, selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan. Mari kita bekerja dengan baik, dengan tekun, dengan rajin. Karena itu, jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Mari kita belajar dari jemaat Tesalonika dalam situasi penindasan, dalam situasi kesulitan, dalam situasi tekanan yang bertubi-tubi, menghadapi pencobaan, iman mereka bergema. Bukan saja di wilayah Makedonia dan Akaya, tapi tersiar seluruh jemaat di Asia pada waktu itu. Mereka bisa kuat karena Roh Kudus bekerja, bukan manusia yang bekerja. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari mulut Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin bisa dipadamkan oleh manusia. Karena pekerjaan Roh Kudus itu mencakup apa? Pekerjaan Roh Kudus itu mencakup bekerja dalam kehidupan manusia, tetap bersuka cita, berdoa senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, dan buang kemalasan. Itulah kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada ibadah saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sudah mendengar firman Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi yang tidak sulit, di tengah situasi menghadapi tekanan hidup, Tuhan berkarya sedemikian hebat kepada jemaat di Tesalonika. Sehingga jemaat di Tesalonika tetap bersuka cita kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap melihat karena Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka, dan tetap membuang kemalasan di tengah-tengah jemaat mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang teladan, menjadi tersiar, menjadi bergema imannya oleh karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena itu, firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati iman keluarga, berkati keluarga demi keluarga. Supaya hidup mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap memiliki sukacita karena dikerjakan oleh Roh Kudus, tetap berdoa karena berdoa adalah juga pekerjaan Roh Kudus, tetap mengucap syukur karena mengucap syukur adalah pekerjaan Roh Kudus, tetap rajin karena itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Riyadi MTH yang sudah melayani kami di dalam firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sudah memberkati kami semua. Doa kami biarlah Tuhan memakai hambanya, dimanapun hambanya bersama dengan keluarga melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada Ibu Lucy yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Tuhan terus pakai pelayanannya semakin indah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Kami percaya kami semua sudah diberkati melalui firman Tuhan di tengah situasi dan kondisi dunia yang mencekam dan menakutkan, bahkan di negara kami dikuatkan supaya kami tetap teguh di dalam iman kami, dan biarlah kekuatan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami saat ini Tuhan nikmati bersama, itu sungguh-sungguh menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Riyadi MTH yang sudah melayani kami
pakai pelayanannya sebagai dosen di Tiranus, maupun juga Tuhan di mana-mana tempat hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan bersama dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pelayanan Ibu Lucy yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Pakai pelayanan hamba-Mu semakin indah di hadapan Tuhan, juga pelayanan Ariel, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa, kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit maupun keluarga kami ada yang sakit, kami mau bawa kepada Tuhan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami menghadapi masalah pergumulan, kami mau bawa kepada Tuhan supaya Tuhan juga yang akan memberikan kelegaan di dalam pergumulan kami, dan Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan dan masalah kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa, kalau ada di antara kami yang berkekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Kalau ada di antara kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkan kami. Kalau kami ada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan kami. Secara pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, berkati semuanya. Baik di dalam usaha, di dalam pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat anak cucu kami di dalam pendidikan. Biarkan mereka juga Tuhan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, anak cucu kami, generasi penerus Tuhan, biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh stafnya, bahkan semua pejabat negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat-Mu kepada mereka semua dalam mengatasi masa pandemi ini. Kami sungguh menyerahkan kepada-Mu. Demikian juga tim medis, Tuhan juga yang akan menjaga dan melindungi senantiasa. Dan segala kebutuhan, biarlah Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Bapa, kami percaya satu kali iman dan doa kami kepada Tuhan bahwa pandemi ini akan berakhir, baik di negara kami bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.